Puji Tuhan, Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Pirianto Zamasih. Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada pada kesempatan siang hari ini, saya juga menyampaikan kepada saudara-saudara saya yang umat Kristen, selamat beribadah, kiranya ibadah Bapak Ibu Saudara-saudari boleh menyenangkan hati Tuhan. Nah, pada kesempatan siang hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari, ya saya akan menampilkan kepada kita semua karena saya lihat ada seorang Ustadz Muhammad Yusuf ini mencoba menampilkan videonya Pak Pendeta Esra Souru. Saya pikir dalam hati, apakah memang seorang Ustadz Muhammad Yusuf bisa berdebat atau melakukan dialog dengan seorang Pendeta Esra Souru? Ya, saya pikir itu mustahil akan terjadi, teman-teman ya. Apa yang dibahas oleh seorang Muhammad Yusuf ini adalah soal Tuhan itu terbatas atau tidak terbatas. Nah, teman-teman, tidak lagi berlama-lama, langsung saja saya akan tampilkan kepada kita apa yang dibahas oleh seorang Muhammad Yusuf di videonya kali ini ya. Dan ini dia, saya akan tampilkan kepada kita semua di sini ya. Oke, ini dia. Orang Kristen menjadikan seorang manusia jadi Tuhan. Saya tanya, maksudnya siapa? Yesus. Yesus itu manusia yang dijadikan Tuhan. Saya bilang, kamu salah. Tidak ada orang Kristen yang menjadikan manusia jadi Tuhan. Yang kami percaya itu adalah Tuhan jadi manusia. Kalau manusia jadi Tuhan, mustahil. Tuhan jadi manusia, apa yang mustahil? Sekarang saya tanya, Tuhanmu orang Islam itu, ya, maha kuasa nggak? Maha kuasa. Maha kuasa itu apa? Artinya maha segalanya, bisa segala sesuatu, bisa. Sekarang saya tanya, kalau Tuhanmu mau jadi manusia, bisa atau tidak? Kalau tidak bisa, berarti Tuhanmu tidak maha kuasa. Kalau bisa, ya berarti dia bisa jadi manusia. Apa yang susah bagi Allah? Jadi jangan terbalik-balik pikirannya. Orang Kristen tidak anggap manusia dijadikan Tuhan, tapi Tuhan jadi manusia. Camkan itu. Ya. Kita sering mendengar di dalam agama Islam sebutan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi. Ketika teman-teman kita seperti Pendeta Esra Souru menanyakan kepada umat Islam, apakah Tuhan Anda bisa menjadi manusia? Jika dia tidak bisa menjadi manusia, maka dia adalah Tuhan yang terbatas. Itu menurut Pendeta Esra Souru dan kawan-kawan kita yang Kristen. Kalau kita melihat kosakata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah itu Maha Suci, suci dari sifat kemakhlukan, wa ta'ala lagi Maha Tinggi, dan dia Maha Tinggi tidak akan merendahkan dirinya seperti makhluknya. Artinya jawabannya di sini, apakah Allah bisa menjadi manusia? Jawabannya, dia tidak akan pernah mau merendahkan dirinya karena dia Maha Tinggi. Jika kita ingin berbicara tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jauhkanlah dalam pikiran Anda dan buanglah tentang masalah sifat kemakhlukan yang Anda pikirkan di dalam pikiran Anda tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada sifat makhluk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Quran surah Asy-Syura ayat 11, seperti di layar yang saya tampilkan kepada saudara-saudariku, laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Tidak ada satupun yang sama dengan Allah, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi jangan Anda berpikiran bahwa Allah itu ada sifat kemakhlukannya. Kemarin itu saya ada menanyakan kepada Pendeta Pirianto Zamasih dan kawan-kawan kita yang Kristen, ini nama saya juga nih. Apakah Tuhan Anda bisa menjadi iblis? Karena menurut Anda, Tuhan Anda itu tidak terbatas. Ya, Coba jelas. lihat apa jawabannya. Ketika saya Oke, kita akan tanggapin dulu teman-teman ya. Jadi apa yang tadi dibahas di sini adalah soal Allah itu terbatas atau tidak terbatas ya. Karena ada saudara kita yang dari Muslim berkata bahwa ya Allah orang Kristen itu adalah Allah yang terbatas adanya. Ya, karena tidak bisa menjadi iblis dan sebagainya. Nah, ini saya nggak ngerti ya, kenapa sampai ada seorang ciptaan Tuhan yang mau atau menghendaki agar Tuhan itu bisa menjadi manusia. Saya mau katakan ya, bahwa Tuhan
Allah yang hidup, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang tidak terbatas. Tapi lihat ya, bahwa Tuhan mempunyai yang namanya kealahannya, itu sifat-sifat kealahannya yang dimana tidak boleh disamakan dengan sifatnya manusia. Ya. Jadi ini yang mau saya sampaikan. Dikatakan oleh Pak Pendeta Esra Soru bahwa ada saudara kita dari Muslim yang mengatakan bahwa kenapa kalian menjadikan Yesus itu ya menjadi Tuhan? Jawabannya tepat bahwa kami orang Kristen tidak mengangkat atau menganggap Yesus itu ya yang adalah manusia menjadi Tuhan. Bukan seperti itu. Tapi dialah Tuhan yang telah menjadi manusia. Nah, di sini terjadi yang namanya pertanyaan saudara-saudara kita. Nah, kalau misalnya dia adalah Tuhan yang bisa melakukan segala sesuatu dan tidak terbatas, ya berarti seharusnya dia juga bisa menjadi kodok, dia juga bisa menjadi iblis dan sebagainya. Nah, pada kesempatan ini saya akan bagikan lagi ya, saya akan memperjelas kepada saudara saya ya, Ustadz Muhammad Yusuf ini ya, bahwa Allah menciptakan manusia itu serupa dengan gambarnya. Ya, ingat ya, Allah menciptakan manusia serupa dengan gambarnya. Apa yang kita lihat dari sini Ustadz Muhammad Yusuf? Artinya bahwa manusia itu adalah makhluk atau ciptaan Tuhan yang paling mulia. Bayangkan ya, serupa dengan Tuhan. Ya. Lalu kemudian ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa, maka pada saat itu hubungan antara manusia dengan Allah terputus. Artinya apa? Ya, mau tidak mau, kalau misalnya manusia hidup ya di dunia ini, maka dia pasti tidak akan mungkin bisa masuk surga. Ya, karena kenapa? Karena dia sudah melakukan dosa. Nah, itu sebabnya Allah mempunyai rancangan yang baik untuk manusia. Dia tidak mau kalau ciptaannya yang paling mulia ini itu semuanya masuk ke neraka atau tidak bisa masuk surga. Nah, bagaimana caranya Tuhan? Nggak mungkin dia langsung datang dalam kealahannya, dalam statusnya sebagai Allah, karena dia adalah roh. Jadi sebab itu ya, tidak mungkin, dalam kekudusannya dia tidak mungkin datang ke dunia ini membawa kealahannya. Itu sebabnya ya di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 dan pasalnya yang ke-14 bahwa firman itu telah menjadi manusia. Ya, artinya bahwa Tuhan itu yang adalah roh itu telah menjadi manusia. Dengan tujuan apa? Tujuannya, visinya adalah untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa ini. Kita semua manusia ini. Jadi Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan semua manusia. Ya, yang percaya kepadanya. Itu sebabnya dia datang dalam wujud manusia. Karena dia mempunyai tugas, misi untuk menyelamatkan manusia. Masa iya Anda mengatakan, ya harusnya kalau misalnya Allah atau Tuhan kalian itu tidak terbatas, ya dia bisa menjadi kodok. Ya, untuk apa dia jadi kodok? Kan aneh ya, apalagi dia minta untuk harus menjadi seorang atau menjadi iblis. Ini gawat sekali nih pemikiran si Muhammad Yusuf, teman-teman. Saya nggak ngerti apa yang dia pikirkan. Kenapa sampai dia beranggapan ya mempunyai kehendak untuk Tuhan itu menjadi iblis. Aduh, bayangkan ini. Ini benar-benar gelap sekali pikirannya ini. Otaknya ini nggak dipakai secara jernih. Padahal dia minta, ayo kita memakai logika akal kita yang jernih ini. Tapi saya lihat dengan dia menantang, kalau Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang tidak terbatas, berarti dia bisa dong menjadi seorang atau menjadi iblis. Nah, padahal tadi dia katakan bahwasanya Allah itu suci. Nah, terus kenapa mau diminta untuk jadi iblis? Nah, ini kan pelin-pelan namanya. Dia yang pelin-pelan, saudara-saudara. Ya, kita akan lihat lagi ya. Oke, ini dia. Pertanyakan, apakah Tuhan Anda bisa menjadi iblis? Tiba-tiba Tuhannya terbatas. Tidak bisa katanya menjadi iblis. Karena melanggar kekudusannya. Si manusia buang kotoran saja itu sudah melanggar kekudusan. Apalagi jadi iblis ya. Sebenarnya
sebenarnya pertanyaan saya ini adalah pertanyaan yang menjebak. Ketika Nah, kita itulah. tanyakan, Itu kan. apakah Tuhan Anda maha kuasa? Maha kuasa. Apakah dia tidak terbatas? Tidak terbatas. Ya. Maka dari itu dia bisa jadi manusia. Ketika kita pertanyakan, apakah dia bisa jadi iblis? Nah, Jawabannya tiba-tiba, oh tidak bisa. Waduh. Tiba-tiba jadi terbatas gitu loh. wah, memang Ustadz yang satu ini. Ustadz. Nah, inilah Bapak Ibu. Kalau konsep ketuhanan nggak final, nggak finish, akhirnya itu amburadul gitu loh. Waduh. Nggak bisa Bapak Ibu, nggak bisa. Nggak bisa Tuhannya jadi iblis. Jadi emang nggak bisa? Cuma bisa jadi manusia. Untuk apa jadi iblis, kawan? Entah jadi kodok, apakah bisa atau tidak, nggak tahu. Kalau dia Aduh. bilang tidak bisa juga jadi kodok, berarti sangat terbatas Tuhan mereka. Maka dari itu berpikirlah waras ya. Berpikir waras. Kalau Anda Tuhan tidak berpikir jadi waras. manusia menurut Anda mungkin, mengapa menjadi iblis tidak mungkin? Kan bisa jadi apa aja, tidak terbatas. Ayo berpikir jernih kawannya. Saya ngajak berpikir ya untuk Anda, kawan-kawanku yang Kristen. Mari pikirkan seperti itu. Kalau Tuhan jadi manusia, dia jadi kecil, jadi terbatas. Di langit dia nggak tahu apa-apa. Nggak usah di langit. Kalau dia turun di Israel, di Indonesia saja dia nggak tahu apa-apa. Di mana kuasanya? Kagak ada kekuasaannya, ya. Lah, terus kalau kita pikirkan, kalau dia jadi manusia, dia buang kotoran. Kotorannya apakah kita sembah? Lalu, Memang kotor sekali. kalau dia tidak terbatas, dia kok kenapa nggak bisa menjadi iblis? Kan aneh, malah jadi terbatas. Pelin-pelan dong jadinya. Nah, itulah yang dipikirkan. Maksud Dia saya, bilang kita yang pelin-pelan. coba ya Bapak Ibu menjawab pertanyaan saya, orang ini. Akhirnya kan keblinger sendiri. Ya sudahlah Bapak Ibu menilai sendiri dah bagaimana konten Oke. ini. Bukan bermaksud menghina, tapi saya mempertanyakan. Ya, Jadi, baik. udah jelas ya jawabannya? Sudah. Tuhannya maha terbatas rupanya. Katanya tak terbatas. Berarti bohong kemarin itu. Ya nggak apa-apa lah. Baik, saya Muhammad Yusuf undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya tidak mau lagi putar ini video saya ini karena jelas bahwa jawaban saya ya ngapain ya? Ngapain Tuhan harus menjadi kodok? Saya nggak ngerti. Yang nggak waras itu saya apa dianya si Ustadz Muhammad Yusuf? Pertanyaannya sekali lagi, kenapa Anda menginginkan Tuhan itu menjadi kodok? Untuk apa? Gitu kan. Lalu atau mungkin seperti yang Anda inginkan, kenapa ya Tuhan Anda nggak bisa menjadi iblis? Ini kotor sekali ya. Saya pikir sebenarnya ini penghinaan sebenarnya. Tapi ya udahlah, nggak perlu juga kita mau melapor dan sebagainya. Ya, saya percaya Tuhan nggak buta ya. Tuhan tidak jauh matanya untuk tidak melihat. Jadi Tuhan jelas melihat apa yang sedang dilakukan oleh seorang Muhammad Yusuf ini. Jadi begini ya, yang namanya juga tidak terbatas itu tentunya sesuai dengan sifat kealahannya, ya kan? Kalau masalah dia tidak bisa merendahkan diri, seharusnya Allah itu ya untuk menyelamatkan umatnya, dia harus bisa melakukan itu. Sekalian juga memberikan teladan bagi manusia bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang rendah hati, Allah yang tidak angkuh. Makanya ketika Yesus memberikan pelajaran kepada para muridnya bahwa dikatakan, ikutilah teladanku, ikutilah apa yang saya lakukan. Aku lemah lembut dan rendah hati. Gitu ya. Jadi di sini bukan berarti ketika kita mengatakan Allah tidak terbatas lalu kita harus sesuka kita meminta Tuhan menjadi apa yang kita inginkan. Ya nggak boleh. Kalau udah begini malah Tuhannya terbatas karena tidak bisa menghindari apa yang menjadi kehendak manusia. Seharusnya Tuhan harus bisa untuk hal itu. Jadi dia tidak terpengaruh. Makanya saya berikan contoh ketika Yesus dicobai di padang gurun. Nah ini dia kan, sama aja ini. Nah waktu itu iblis yang pada saat itu ada ular, ya,
mengatakan kepada Yesus, "Kalau engkau anak Allah, jadikanlah ya batu ini menjadi roti." Apakah pada saat itu Yesus tidak bisa melakukan hal yang diminta oleh seorang maksud saya yang dimintakan oleh iblis itu pada saat itu? Bisa. Tapi ngapain dia harus mendengarkan suaranya iblis? Nggak penting kan? Karena untuk apa dia jadikan batu itu menjadi roti? Nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya. Sekalipun dia juga nggak makan sampai beberapa hari, sampai berapa tahun pun itu nggak penting buat memastikan dia Allah atau bukan. Justru ketika dia menolak itu, apa yang menjadi pencobaan, apa menjadi ujian dari iblis, ya, godaan dari iblis, ya, membuktikan bahwa dia adalah Tuhan yang tentunya tidak mau dipermainkan oleh siapapun juga, termasuk Muhammad Yusuf yang meminta, ya, kalau boleh, ya, tunjukkan kepada saya, ya kan, seakan-akan begitu kan. Kalau memang Tuhan Anda adalah Tuhan yang tidak terbatas, seharusnya dia bisa menjadi kodok, bisa menjadi iblis dan sebagainya. Nah, ini sepertinya dia ini yang gak waras, ya, dia ini yang gak waras, teman-temannya. Jadi dalam hal ini saya tidak terlalu apa untuk seorang Muhammad Yusuf, karena saya sudah tahu, ya, saya udah tahu lah bagaimana karakternya si Muhammad Yusuf ini. Hanya saja hal-hal yang begini juga perlu kita tanggapin, ya, untuk menjelaskan kepada manusia, ya kan, atau kepada orang-orang Kristen secara khusus, bahwa memang Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia yang datang dari sorga, turun ke dunia, sama menjadi manusia. Bukan yang manusia yang dijadikan Tuhan. Karena dia lahir di kota Daud, dikatakan oleh malaikat bahwa hari ini bagimu telah lahir Juru Selamat dunia, yaitu Allah. Ya. Jadi apa yang dipermasalahkan di sini? Ya kan? Jadi kenapa sekali lagi dia datang ke dunia adalah karena dia harus menyelamatkan ciptaannya yang paling mulia ini, yaitu manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Ya, itu sebabnya dia yang datang. Ya, jadi tidak ada seorang pun manusia yang bisa mengenterai antara manusia dengan Allah. Untuk Allah boleh bertemu dengan manusia selain Yesus. Karena kenapa? Karena Yesus adalah satu-satunya manusia yang tidak pernah berbuat dosa. Iya kan? Kenapa? Karena dia datang dari sorga. Ya, dia adalah roh adanya. Makanya ketika Maria mengandung, dia mengandung bukan dari persetubuhan dengan Yusuf, tetapi itu dikandung oleh Roh Kudus. Ya, jadi itulah bahwasanya Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup dan Tuhan yang tidak terbatas, tentunya sesuai dengan sifat kealahannya, bukan sesuka Muhammad Yusuf. Oke, selamat siang dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi.